Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, semangat baru ditanamkan oleh Otto Group kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam seminar wawasan dunia kerja. Kegiatan ini juga membuka peluang berkarir di industri pembiayaan kendaraan. Berikut liputannya. Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin Makassar dipadati mahasiswa yang merupakan peserta seminar yang digelar Otto Group Selasa 19 November 2024. Seminar bertemakan Raise Up Your Career with Otto Group memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa. Dibuka oleh Kepala Subdirektorat Kelembagaan Mahasiswa Unhas, Muhammad Irdam Ferdiansyah PhD, yang berpesan akan pentingnya kolaborasi antara kampus dan industri untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja. Otto Group yang merupakan anak perusahaan Sumitomo Corporation menghadirkan pemateri dari Otto Group, Zainal Abdullah, HR People Development Division Head, yang membawakan materi bertema Mind to Muscle, Key to Success in Career. Hari ini luar biasa sekali teman-teman, penuh semangat. Saya membayangkan tidak seramai ini, ternyata tanggapannya luar biasa, antusiasme luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Harapannya tentu saja mereka lebih mengenal Otto Group, ya lebih menyebarluaskan bahwa ada loh perusahaan Otto Group nih yang berkontribusi terhadap teman-teman mahasiswa, baik yang alumni maupun yang masih kuliah, untuk bisa nanti lebih tangguh, untuk bisa nanti berkarir lebih bagus lagi di dunia pekerjaan atau di dunia setelah menjadi mahasiswa. Seminar ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga pengalaman praktis melalui simulasi yang diadakan di tengah sesi. Mahasiswa diajak langsung mengelola pikiran, menemukan jati diri, dan menetapkan tujuan untuk memulai karir gemilang. Siti Hajar, mahasiswa peserta seminar, mengaku mendapatkan ilmu dan manfaat dari kegiatan ini. Yang perlu kalian tahu adalah seminar ini sangat-sangat menarik dan memberikan ilmu yang sangat berharga. Ya, semoga Otto Group dapat menerima kami juga ketika tertarik di bidang finance. Terima kasih. Zainal Abdullah menambahkan, Otto Group berkomitmen untuk menjadi mitra terbaik bagi generasi muda. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Universitas Hasanuddin atas kolaborasi yang terjalin. Pihaknya berharap kegiatan seminar ini dapat menjadi langkah awal menuju karir gemilang yang akan dicapai oleh para mahasiswa di masa depan. Adi Putri Najwa, Iva Aisyah Rahman, Unas TV. Pemirsa, tahukah Anda bahwa saat tidur menyalakan atau mematikan lampu ternyata sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur seseorang? Ternyata pencahayaan berperan besar dalam menentukan seberapa nyenyak tidur Anda. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tidur adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat diabaikan. Tidur merupakan proses istirahat yang juga menjadi proses penting untuk pemulihan fisik dan juga mental. Tidur yang berkualitas dapat berperan penting dalam kesehatan dan produktivitas seseorang. Dan pencahayaan saat tidur juga sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur. Dosen Psikologi Universitas Hasanuddin Makassar, Susi Susanti SPSI MA, menjelaskan bahwa cahaya lampu ternyata dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon alami tubuh yang berperan penting dalam mengatur pola tidur. Barangkali kalau secara teori lampu itu tidak berhubungan langsung begitu ya dengan kualitas tidur. Hanya saja cahaya lampu ini nanti bisa memengaruhi produksi melatonin yang itu atau mengganggu irama sirkadian atau irama tidur gitu ya, melalui produksi hormon melatonin kan yang untuk kita tidur, sehingga dampaknya adalah kualitas tidur yang tidak terlalu bagus. Nah di situ misal kalau lampu terang itu kan menghambat produksi melatonin tadi, berbeda dengan cahaya lampu yang berwarna merah atau kuning hangat begitu ya, itu bisa membantu produksi melatonin sehingga kualitas tidur bisa lebih bagus. Tapi dari literatur yang saya baca
yang signifikan dipengaruhi itu adalah kualitas tidur, karena cahaya itu kan cahaya mudah mendistraksi ya kualitas tidur. Nah, nanti barangkali orang yang kualitas tidurnya tidak terlalu bagus berefek pada kehidupan sehari-harinya, termasuklah tadi salah satunya konsentrasi dalam belajar. Barangkali begitu ya kalau secara dilogikakan bagaimana kualitas tidur itu bisa memengaruhi konsentrasi dalam belajar. Lebih lanjut, Susi Susanti menjelaskan jika cahaya yang terlalu terang dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh dan mempengaruhi kedalaman tidur yang selanjutnya akan berpengaruh pada konsentrasi dan performa seseorang dalam beraktivitas. Hormon melatonin akan terproduksi lebih baik dalam keadaan yang tidak begitu terang, yaitu dalam keadaan gelap atau redup. Untuk kamu yang ingin mendapatkan tidur berkualitas tapi takut pada kegelapan, tidak perlu khawatir, karena kegelapan yang dianjurkan untuk tidur bukanlah keadaan yang gelap gulita. Kamu bisa mengatur pencahayaan di tempat atau di kamar kamu menjadi redup atau hangat, yang biasa menggunakan cahaya redup berwarna kuning dan merah. Zara Sabita Sucheng, Unhas TV. Implementasi pelaksanaan PTNBH di kampus Universitas Brawijaya yang sudah berjalan menarik perhatian dari Universitas Haluoleo Kendari. Saat ini Universitas Haluoleo masih berstatus Badan Layanan Umum yang akan berganti menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Untuk itu, Rektor Universitas Haluoleo bersama jajaran berkunjung ke Universitas Brawijaya guna melihat dan mengkaji pelaksanaan PTNBH di kampus biru. Rektor Universitas Haluoleo Profesor Muhammad Samrun Firihu bersama rombongan berkunjung ke Universitas Brawijaya. Kedatangan mereka disambut oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo beserta jajaran. Dalam kunjungan tersebut, kedua rektor perguruan tinggi tersebut saling bertukar informasi dan pengalaman dalam pengelolaan kampus. Universitas Brawijaya berbagi informasi pengelolaan dalam era perguruan tinggi berbadan hukum. Rektor Universitas Haluoleo, Profesor Muhammad Samrun Firihu, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke kampus biru untuk berdiskusi dan melihat pelaksanaan PTNBH yang sudah berjalan. Kami Universitas Haluoleo itu yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, itu sekarang kan berada pada taraf perguruan tinggi di level Badan Layanan Umum. Nah, dan itu sudah cukup lama, sudah sekitar 10 tahunan lebih. Nah, kita ingin ke tahap berikutnya menjadi perguruan tinggi BH. Nah, seperti UB sekarang kan sudah menjadi perguruan tinggi badan hukum. Makanya kami datang hari ini ya sebagai benchmarking itu untuk melihat dulu waktu UB mempersiapkan menuju perguruan tinggi BH itu seperti apa. Nah, itu yang ingin kami pelajari. Jadi bagaimana menata sistemnya, kemudian bagaimana memanfaatkan aset-aset yang ada, bagaimana mengelola sumber daya manusianya. Makanya hari ini kami datang untuk belajar tentang itu sehingga pada saat nanti Universitas Haluoleo Kendari menuju perguruan tinggi BH itu insya Allah kami bisa siap gitu. Baik Prof. Lalu untuk kedepannya kerjasama apa yang akan dilakukan dari pihak Universitas Haluoleo dengan Universitas Brawijaya? Secara umum kan kalau perjanjian kerjasama kami antara UB dengan UHAW itu kan sudah ada. Cuma pada saat yang kita tanda tangani sekarang itu lebih pada kerjasama akademik. Nah, mudah-mudahan kedepannya dengan menjadi perguruan tinggi BH itu kerjasamanya nanti bisa ke arah non akademik sehingga bisa berkontribusi terhadap penerimaan ataupun pemanfaatan aset yang ada di Universitas Haluoleo dan juga ada di UB sehingga dengan kerjasama itu kami Universitas Haluoleo bisa mendapatkan manfaat peningkatan pendapatan Universitas Haluoleo. Seperti itu, Mbak. Selain itu, pihak kampus Haluoleo juga menjajaki kerjasama non-akademik dalam pengelolaan aset yang berdampak kepada pendapatan kampus agar nantinya Universitas Haluoleo dapat berjalan dengan lebih lancar. Rombongan juga berkunjung ke beberapa unit usaha yang ada di Universitas Brawijaya. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.